Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Endi Julianto, selaku dosen pengampu mata kuliah reaktor 2. Perkenalkan, saya Ade Kurnianto dengan NIM 4104121650007 dari kelas A PRKI Angkatan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas latihan soal reaktor, yakni pengaruh energi pada reaktor batch. Untuk soalnya sendiri, yakni soal 12.4 yang ada di dalam buku Misen. Nah, di buku Misen ini soalnya sendiri yakni tentukan Q dan TC sebagai fungsi waktu yang dibutuhkan untuk kondisi isotermal di dalam reaktor pada contoh soal 12.1, di mana jika diketahui delta HRA yakni sama dengan minus 47.500 joule per mol pangkat minus 1 dan UAC sama dengan 25 W K pangkat minus 1, apakah Q merepresentasikan laju penghilangan panas atau penambahan panas? Nah, di soal 12.4 itu tadi berkaitan dengan soal 12.1 di mana 80% konversi dari 7,5 mol A di dalam 15 liter volume konstan reaktor batch yang dioperasikan pada kondisi isotermal pada suhu 300 derajat Kelvin. Nah, untuk reaktor ini, reaksi ini dijalankan pada reaksi orde pertama dengan Ka-nya yakni 0,05 min pangkat min 1 dan pada suhu 300 derajat Kelvin. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, yang pertama di sini ada gambar reaktor batch-nya, lalu kita tentukan apa saja yang diketahui. Yang diketahui yang pertama ada Na0, yakni 7,5 mol, volumenya sama dengan 15 liter, Fa0-nya yakni 0, Fa yakni 0,8, Ka-nya 0,05 min pangkat min 1. Nah, jika kita ubah menjadi second, yakni 0,05 dibagi 60 second. Delta HRA-nya sendiri yakni minus 47.500 joule per mol, UAC-nya 25 W per K, dan T atau temperatur suhunya yakni 300 derajat Celcius. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, untuk yang pertama, yakni kita dapat menentukan neraca molnya terlebih dahulu. Nah, neraca molnya yakni karena dia berlangsung pada reaksi orde 1, maka kita dapat tulis min Ra sama dengan Ka dikalikan Ca. Nah, Ca ini bisa kita tulis Na per V, oleh karena itu menjadi Ka dikalikan Na per V. Nah, ini juga bisa kita tulis yakni di benda ruas yakni Ka dikali Na0 1 min Fa per V. Na-nya kita bisa tulis 1 min Fa. Nah, selanjutnya neraca molnya yakni dFA per dt sama dengan P dikali NP per Na0 dikalikan dengan min Ra. Nah, min Ra-nya ini kan tadi sudah diketahui yakni Ka kali Na kali 1 min Fa per V. Maka kita masukkan yakni V per Na0 dikalikan dengan Ka dikalikan Na0 dikalikan 1 min Fa per V. Nah, untuk bagian yang sama bisa kita coret yakni V Na0 dengan Na0. Sehingga menghasilkan Ka sama dengan Ka dikalikan 1 min Fa. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai Fa-nya, maka kita bisa integralkan dari persamaan dFA per dt sama dengan Ka dikalikan 1 min Fa. Selanjutnya kita integralkan menjadi integral dFA per dt sama dengan dFA per dt sama dengan Ka dikalikan 1 min Fa. Nah, dFA per dt ini bisa kita pindah ruas jadi dFA per 1 min Fa dari kiri menjadi di kanan, dFA per 1 min Fa sama dengan Ka kali dt. Nah, ketika sebelah kiri diintegralkan, maka sebelah kanan juga kita integralkan. Selanjutnya, hasil integral dari
DFA per 1 min FA ini bisa kita integrasikan menjadi fungsi len, di mana len 1 min FA sama dengan KA dikalikan T. Nah, hasil integrasi dari len ini bila diturunkan menjadi E pangkat len 1 min FA sama dengan E pangkat min KA dikali A dikali T. Selanjutnya, dari E pangkat len 1 min FA sama dengan E pangkat min KA kali T, kita turunkan menjadi 1 min FA sama dengan E pangkat min KA dikalikan T. Selanjutnya, dari sini bisa kita substitusi atau kita pindah ruas, di mana menghasilkan FA sama dengan 1 min E pangkat KA dikali T. Nah, ketika sudah menentukan FA-nya atau menentukan neraca molnya, selanjutnya kita bisa menghitung neraca energi untuk kondisi operasi isotermal. Nah, untuk neraca energinya itu sendiri, yang pertama yakni kita dapat menghitung Q sebagai fungsi waktu. Nah, untuk menghitung Q sebagai fungsi waktu itu sendiri, sudah ada rumusnya di dalam rumus di mana Q itu sama dengan U dikali AC dikali TC min T, maka akan sama dengan min delta HRA dikali NA0 dikalikan DFA per dt. Nah, dari rumus ini kemudian bisa uh, kita masukkan apa yang sudah diketahui. Q sama dengan min min delta HRA dikalikan NA0 delta per dt. Nah, delta HRA-nya tadi di soal diketahui minus 47.500. Kita masukkan minus ketemu minus maka akan plus. Ya. Jadi 47.500. Dari minus 47.500 jadi 47.500. Joule per mol dikalikan Na0-nya, Na0-nya tadi soal sudah diketahui 7,5 mol, kemudian dikalikan DFA per dt. DFA per dt-nya juga sudah diketahui tadi mana KA 1 min FA, maka kita bisa masukkan ke sini. Kemudian Q min 47.500 joule per mol dikalikan 7,5 mol. Kemudian KA 1 min FA ini bisa kita ubah karena FA-nya juga sudah diketahui. Jadi FA-nya 1 min E pangkat min KA kali T. Nah, kita bisa substitusi menjadi 1 min 1 min E pangkat min KA dikali T. Nah, minus di sini minus ketemu minus kan hasilnya plus, lalu 1 min 1 0, maka bisa kita coret menjadi tinggal E pangkat min KA dikalikan T. Maka kemudian minus 4.500 joule per mol dikalikan 7,5 mol dikalikan KA tadi sudah diketahui yakni 0,05 per 60 detik dikalikan dengan E pangkat min KAT itu sudah diketahui juga min 0,05 T. Maka hasil dari ini bisa kita tulis Q menjadi minus 296,88 E pangkat min 0,05 T second atau W pangkat min 1. Kemudian ketika kita sudah menghitung nilai Q sebagai fungsi waktu, kita dapat menghitung nilai TC sebagai fungsi waktu. Nah, untuk menghitung TC sebagai fungsi waktu sendiri, yakni di sini dirumuskan TC sama dengan T min delta HRA dikalikan Na0 per UAC dikalikan DFA per dt. Kemudian TC sama dengan T-nya sudah diketahui yakni 300 Kelvin dikurangi 4.500 joule per mol dikalikan 7,5 mol Na0-nya per UAC-nya yakni 25 W per K dikalikan KA 1 min FA. Kemudian TC sama dengan 300 Kelvin dikurangi ini sama dimasukkan KA min FA tadi sudah diketahui maka bisa kita ubah menjadi 1 min E pangkat KA dikalikan T. Nah, 1 min 1 0 lalu min ketemu min positif maka tinggal ditulis E pangkat min KA kali T. Kemudian kita masukkan 300 Kelvin dikurangi 4.500 Joule per mol
kalikan 7,5 mol per 25 W per dikalikan 0,05 per 60 second. Maksudnya dikalikan dengan min KA-nya diketahui E pangkat min 0,05. Kemudian menghasilkan TC sama dengan 300 dikurangi 11,875 E pangkat min 0,05. Maka hasilnya 288,1. Baik, kemudian setelah kita menentukan TC dan I sebagai fungsi waktu, jika kita sudah diketahui nilainya, maka kita bisa membuat grafik seperti yang ada di buku Misen, grafik seperti ini, di mana grafik profil temperatur TC dan I sebagai fungsi waktu. Nah, untuk grafiknya ini sendiri bisa dibuat di Excel dan di software Origin. Nah, nanti akan saya berikan tutorialnya. Untuk yang pertama yakni kita membuat grafik di Excel sendiri. Di mana di sini diketahui yakni ada T, C, dan I. Di mana TC-nya tadi 288,1 diketahui dari perhitungan. I-nya juga 297 ketika diintegrasikan dari waktu ke 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 akan menghasilkan nilai seperti ini. Nah, untuk membuat grafiknya itu sendiri, pertama-tama kita blok bagian tabelnya, di mana waktu sebagai X dan TC sebagai Y. Nah, kemudian bisa kita pilih insert, lalu kita pilih scatter. Nah, di scatter ini ada beberapa pilihan. Kita pilih scatter with smooth line and marker. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini merupakan grafik TC sebagai fungsi waktu. Namun, karena di soal ini diketahui Y-nya ada dua, yakni TC dan B, maka kita harus masukkan Q-nya juga. Di mana kita bisa klik ini, kemudian di klik kanan, kemudian kita pilih select data, kita pilih add atau tambahkan. Nah, di sini kita beri nama Q, kurung W, kemudian X-nya kita masukkan, X-nya di sini waktu dari 0 sampai 30, Y-nya kita masukkan yang QW. Kemudian klik OK. Nah, akan menghasilkan dua data seperti ini. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini sudah ada dua garis. Kemudian untuk menghasilkan grafik seperti ini, kita pilih klik salah satu simbolnya atau titiknya, kemudian kita pilih klik kanan, kemudian pilih format data series, kita pilih secondary list. Nah, maka akan dihasilkan garis yang bersinggungan. Nah, namun garis ini batas-batasnya masih belum pas, maka kita bisa tentukan batas-batasnya. Pertama-tama untuk batas kirinya sendiri yakni dari 0 sampai min 300. Maka kita bisa ubah, nah klik, lalu klik dua kali, kemudian pilih ini ya, axis optionnya, pilih yang fix, lalu kita masukkan dari 0 sampai minus 300. Kemudian close. Nah, selanjutnya untuk time-nya sendiri, waktunya dari 0 sampai 30 batasnya. Kita klik dua kali, kemudian pilih maksimum dari 0 sampai 30. Terus, kemudian TC-nya juga kita ubah, kita klik dua kali, dipilih minimumnya yakni 286 dan maksimumnya yakni 300. Nah, maka akan dihasilkan grafik seperti ini. Nah, grafik ini sudah sama seperti grafik yang ada di dalam buku Misen. Seperti itu. Nah, selain kita bisa membuat grafik ini, grafik TC dan I sebagai fungsi waktu di dalam Excel, kita juga bisa membuat grafik ini di dalam software Origin. Nah, di dalam software Origin ini tampilannya seperti ini, yakni ada kolom di mana ini ada variabel X dan ada variabel Y. Di sini ada namanya dan unitnya serta kolom buat memasukkan angka-angkanya. Nah, di sini karena tadi variabelnya ada
variabel y-nya ada 2, maka kita bisa tambahkan variabel y-nya. Nah, ketika kita akan menambahkan variabel y-nya, maka bisa kita pilih ini, klik kanan, kemudian kita bisa pilih insert. Nah, di sini maka akan tampil variabel y. Nah, dari variabel ini juga bisa kita ubah-ubah. Ini ada variabel y, ini variabel y. Ketika uh, datanya atau ketika soal kita, oh ternyata variabel y-nya ada 2, maka ini bisa diganti menjadi x2, di mana ini di set up, terus x. Nah, di sini maka variabel x-nya ada 2, x1 dan x2. Nah, karena di soal 12 dari tingkat kumisan itu variabel y-nya yang ada 2, maka kita kembalikan. Ini variabel y. Oke, sini ada x, y1 dan y2. Selanjutnya kita bisa masukkan data-datanya dari tabel ini. Yang pertama ada waktunya, TC dan I. Bisa kita copy. Kemudian kita masukkan ke dalam kolom ini. Nah, selanjutnya untuk data tandanya juga dari 0 sampai ujungnya. Kita copy, kemudian kita masukkan. Nah, sudah ketika kita masukkan, nah kita bisa merapikan kolomnya ini. Kita pilih di sini yang center, ya rata tengah, agar kelihatan lebih rapi. Baik, kemudian jika sudah kita masukkan data-data dari tabel ke dalam software origin ini, di dalam tabel origin ini, maka untuk membuat grafiknya sendiri bisa kita blok antara variabel A sampai variabel ABC atau variabel X sampai variabel Y2. Kemudian kita pilih plot. Nah, di sini banyak pilihan grafik, ada grafik scatter, line, dan lainnya. Nah, di sini kita menggunakan grafik W karena variabel Y-nya ada 2. Kita pilih W. Nah, maka akan dihasilkan grafik seperti ini. Nah, grafik ini masih belum selesai karena grafiknya grafik antara garis QW dengan TC itu saling berhimpitan. Oleh karena itu, kita akan ubah menjadi grafik seperti yang ada di dalam buku misalnya. Nah, untuk mengubahnya kita bisa ubah batas-batasnya. Yang pertama itu ada batas Q-nya. Nah, kita ubah dengan klik 2 kali. Kemudian kita pilih scale. Nah, di scale ini kita masukkan batasnya. Batas grafik dari QW yakni dari 0 sampai minus 300. Kan, ini 0 sampai minus 300 kita klik apply, lalu kita pilih OK. Nah, seperti ini. Kemudian untuk waktunya sendiri, kita bisa klik 2 kali. Kemudian kita pilih scale. Nah, untuk waktunya itu dari 0 sampai 30. Klik apply, lalu OK. Nah, untuk TC-nya, yakni batasnya kita klik 2 kali. Kita pilih scale juga dari batasnya yakni 286 sampai 300. 286 sampai 300. Nah, kemudian kita klik apply, kita pilih OK. Nah, maka akan dihasilkan grafik seperti ini. Nah, grafik ini sudah sama seperti grafik yang ada di dalam buku yang ini, yakni grafik profil, temperatur, CC, dan sebagai fungsi waktu melalui software Origin. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.